Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Oke, perkataan I deserve to be happy. Kita, banyak dari kita mungkin pernah ngedengar atau mungkin punya punya slogan atau punya isi hati yang mengucap bahwa I deserve to be happy. Saya layak untuk hidup bahagia. Itu menjadi hal yang seringkali manusia modern itu kejar. Satu pemikiran bahwa kebahagiaan adalah hak yang harus manusia atau dia itu terima. Sebaliknya atau ironisnya, mirisnya, mereka yang punya prinsip hidup kayak begitu, yang ngejar kayak gitu, seringkali menjadi orang yang gak bahagia hidupnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama justru menurunkan kesejahteraan seseorang. Karena orang itu jadi mudah kecewa. Orang itu lebih sensitif terhadap hal-hal yang mungkin ngeselin, melukai, nggak suka, atau bahkan iritasi sama suhu udara, atau bahkan iritasi sama, aduh makanannya padahal di restoran tapi kok nggak enak ya, kok keasinannya, oh kok hambar ya, kok kayaknya kurang gitu. Lebih sensitif dan merasa hidupnya kurang dari apa yang seharusnya. Nah, penelitian dari University of Toronto menemukan bahwa kebahagiaan adalah target yang tidak pernah tercapai. Apa yang dulu membuat kita bahagia, contohnya mungkin membeli mobil baru atau ada prestasi baru, tapi kemudian hal-hal itu menjadi hal yang biasa. Sekarang jadi biasa aja. Akibatnya hidup adalah satu sesi pengejaran tanpa akhir, tanpa ujung. Capek, gak kesampaian, melelahkan. Sebaliknya dari ilmu kejiwaan mengatakan bahwa komunitas, persekutuan, relationship, relasi, hubungan antar sesama, pengorbanan, proses hidup, dan perjuangan hidup justru membuat kehidupan lebih bermakna. Nah, kebahagiaan bukanlah hak yang harus dipertahankan. Karena justru ketika seseorang kehilangan haknya untuk melayani dan berkorban bagi orang lain, ia akan menemukan kebahagiaannya. Nah, kebahagiaan adalah bonus dari orang yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Orang yang bahagia seringkali bukan orang yang sibuk mengejar kebahagiaan, tapi orang yang sibuk memberi, mengasihi, bekerja dengan tujuan, hidup dengan makna. Jadi jangan kejar kebahagiaan, tapi kejarlah kekudusan, kejarlah kasih, kehendak Tuhan. Kebahagiaan dan kepuasan ditemukan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita buka dengan itu karena kita mau bicara kehendak Tuhan apa aja. Jadi kita bahagia kalau kita taat dan kita melakukan kehendak Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus, ya, sebelum dia terangkat ke surga. Di Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita baca bareng-bareng 34. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, bicara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, bukan satu dua hal, tapi segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ini ketika Tuhan mau terangkat ke surga untuk semua orang, untuk kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi murid-murid Kristus, kita memang diharuskan, diwajibkan untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Jadi bukan hanya satu dua orang, bukan hanya panggilan satu dua orang, bukan kayak tugas gembalanya, ketua komselnya,
atau apapun itu, tapi setiap orang, setiap murid Kristus itu harus pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kata jadikanlah semua bangsa muridku dalam bahasa aslinya itu mateteo, yang artinya to be a disciple, to make a disciple. Nah, secara gramatikal atau kalau kita familiar itu, kalau di bahasa Inggris ada present tense, ya kan, past tense, present continuous tense gitu ya. Jadi ada hal-hal kayak gitu. Nah, ini secara grammar, secara gramatikal itu adalah aorist imperatif aktif kalau dalam bahasa aslinya. Itu yang berarti ini adalah satu perintah, bukan sesuatu yang harus dipertanyakan, tetapi harus dilakukan. Nggak perlu didiskusikan lagi, nggak perlu dirasa-rasa baiknya bagaimana, tapi kita harus pergi dan menginjil. Itu perintah Tuhan. Kita bisa kasih tahu kebaikan Tuhan di hidup kita, dan kita bisa jaga hidup kita benar. Karena manusia modern seringkali mereka melihat tingkah laku kita mungkin di dunia kerja. Mereka mungkin melihat apa yang kita lakukan di marketplace, di keluarga. Apakah kita sudah represent Jesus, sudah jadi garam dan terang dengan cara kita hidup. Kita harus pergi dan menginjil. Salah satunya cara adalah orang akan melihat Kristus di dalam kita. Orang akan melihat betapa murah hatinya Kristus melalui kita, betapa baiknya pengampunan, betapa emotional stability-nya, emotional maturity-nya, kedewasaan emosionalnya itu melalui Kristus yang mengubahkan kita. Jadi kita harus pergi dan menginjil, itu perintah Tuhan. Kita bisa kasih tahu kebaikan Tuhan atas hidup kita kepada semua orang, kepada tetangga kita. Mungkin nggak sengaja ngobrol pas depan rumah. Bayangkan kalau kita lagi excited about something, kita sangat bersuka cita. Kita kalau ketemu orang, kamu tahu gak kemarin, tahu gak kalau di desa itu nggak pakai US dollar gitu. Kita kan kadang-kadang kalau excited kita bisa ngomong kan dari mulut ke mulut kan, tahu nggak, tahu nggak. Kita suka kasih tahu. Nah, kalau kita mulai kasih tahu hal-hal yang lain, tetapi itu bukan Kristus, ya mungkin makanan kita bukan Kristus. Yang kita scroll hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita ngomong sama orang, sama tetangga kita yang keluar adalah di desa nggak pakai US dollar. Karena yang kita tahu hal itu, tetapi kita nggak tahu firman Tuhan. Tetapi kita lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak ada kebaikan Tuhan, dari SD pun Joshua nggak bisa bayar uang sekolah. Uang pangkal SD aja begitu berat. Apakah kita mau melupakan Tuhan? Sejauh ini Tuhan bawa kita. Atau kita bisa bagikan mengenai pertolongan Tuhan atas hidup kita kepada keluarga besar kita. Seringkali ada pertemuan-pertemuan keluarga besar dalam suka maupun karena di rumah duka, apapun itu. Kita ngomong sama keluarga kita, saudara kita bisa bagikan tentang Tuhan Yesus dan ajak mereka menerima Tuhan Yesus di kantor, di bisnis kita. Nah, mereka nggak mau tahu Tuhan kita siapa kalau di kelakuan kita di kantor itu jadi hal-hal yang nggak menyenangkan. Tetapi minimal kita normal, standar. Kalau arogan, marah, jadi batu sandungan itu nggak normal. Minimal normal aja udah lumayan. Tapi ajakan kita adalah lebih baik dari kata normal. Karena kalau udah bicara tidak menyenangkan itu sudah tidak normal. Minimal kita ke arah normal, lalu kita naikkan kembali menjadi garam dan terang. Kita bisa pinter ngomong kok. Kalau misalnya mendadak dari kita, zaman kemarin kan tiba-tiba kalau shopping jadi online, lalu ada Shopee Live, ya kan? Kalau kita jualan mendadak disuruh bos kita jualan online, kita mau nggak mau harus lancar. Tetapi kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, ketika kita bersaksi, benar, saya lihat catatan khotbah dulu. Tetapi kalau udah tank gitu ya, Shopee Live udah on, nggak mungkin juga kita lihat-lihat begini. Besok pasti nggak dijadwal lagi sama bos. Tapi betapa kita serius kalau dalam dunia kerja. Seringkali kita nggak selimpet, nggak mungkin harga ketukar-ketukar karena gawat. Tetapi kalau dalam firman Tuhan, ketika kita ngomong pasti kayak, saya lupa ada ayatnya di mana ya? Di mana ya? Selalu lihat kiri kanan. Di mana ya? Di mana ya? Tapi kita lupa.
Jadi harus kita bisa, pada saat kita mungkin rekomen satu restoran enak, waduh kalau ketemu, waduh kemarin si Susan ke Cirebon, ya kan, enak itu. Ada satu tempat, ya kan, ngelihat ada tarian di Susan ya. Di mana tempatnya? Dia akan rekomen. Udaranya dia akan rekomen. Kita bisa rekomen banyak hal sehingga kadang-kadang kita take picture dan kita post supaya mungkin orang-orang bisa kembali ke sana, ikut apa hal-hal yang enak. Kita kadang-kadang tag restorannya, kita tag produknya, kita tag orangnya, kita promosikan orang lain, tetapi kita lupa promosikan Tuhan. Kita harus bertobat karena kita kurang mengambil kesempatan memperkenalkan Tuhan di banyak hidup kita. Mungkin di story kita, di caption kita, mungkin di post kita, bahkan di dunia kerja kita, di sosial media kita. Mari kita bertobat waktu itu. Mari kita jalankan perintah Tuhan. Menginjil adalah perintah Tuhan. Mari kita katakan ke kiri kanan kita, menginjil adalah perintah Tuhan. Menginjil itu sederhana kok. Hidup benar, nggak jadi batu sandungan. Orang akan lihat, siapa sih? Kok orang lain begitu, kok anak Tuhan beda ya? Kalau anak Tuhan lebih parah, itu bukan lagi batu sandungan. Bayangkan kalau seekor lebah tidak mau taat jadi lebah. Saya pilih gambar yang cantik biar yang ngantuk langsung melek. Cantik banget ini ya, lebahnya ya. Tahukah saudara bahwa lebah itu bertanggung jawab atas 70% dari populasi buah dan sayur-sayuran dan kacang-kacangan dan biji-bijian yang kita makan sehari-hari. Bayangkan kalau lebah nggak mau taat perintah, alasan di mana dia diciptakan. Lebah yang malas, lebah yang sibuk dengan racin, drakor, investasi bodong. Lebah yang sibuk menatap sesuatu yang tidak produktif bagi penciptanya. Saya mau santai-santai aja lah, mau main handphone aja lah. Maka kita gak akan bisa lagi menikmati yang namanya nasi, jagung, kopi, bahkan kapas, yaitu kapas ya, cotton, baju-baju kita ini. Kita gak punya baju, gak punya kain, bahkan bahan dasar buat baju, pakaian, kain. Kita gak bisa menikmati lagi daging sapi. Bayangkan, nonton film drama Korea tanpa daging sapi, sendu, saudara. Pasti setelah nonton beberapa episode drakor, pas pulang mau makan apa? Samgyeopsal gitu ya. Mau makan apa lagi kan? Mau makan pork atau beef? Sesekali beef. Bayangkan kalau lebah gak taat, drakor tanpa samgyeopsal. Gawat. Bahkan banyak sekali produk olahan dari susu jadinya nggak ada. Olahan dari susu nggak ada, mentega nggak ada. Gimana Bapak Ibu bisa masak tanpa mentega, tanpa susu? Wah, gawat lah udah. Bahkan banyak sekali spesies binatang yang akan terpengaruhi, dan studi katakan bahwa sebagian besar perekonomian dunia akan hancur bersamaan dengan lebah yang nggak mau taat lakukan perintah Tuhan. Tugas seekor lebah. Bayangkan tugas seorang ibu yang kita bahas di beberapa minggu lalu. Tugas seorang ayah yang mendekat dalam beberapa minggu ke depan. Tugas seorang manusia yang tiap minggu kita omongin. Ya, daging sapi juga punah kalau kita nggak bisa jaga hidup seekor lebah. Karena lebah itu penyerbuk yang penting, dan banyak sekali tanaman pangan dan hasil panen bergantung dari proses penyerbukan seekor lebah. Jadi banyak sekali daging yang terkena, termasuk daging sapi. Jadi kalau Tuhan kasih kita perintah, itu pastilah ujungnya bagus buat kita. Jadi nggak, aduh kayaknya kita banyak alasan gitu. Mari kita baca firman Tuhan lagi, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11, kata ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, lalu ke bukit yang telah ditunjukkan. Ya, jadi bukitnya udah jelas yang mana. Ketika melihat dia, mereka menyembah, tapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi di bawahnya dituliskan, ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu. Nah, kata ke-11 murid yang tersisa, bayangkan, kita mungkin kalau dalam zaman sekarang ada beberapa yang nggak datang lagi ibadah. Ada beberapa teman kita yang udah nggak datang lagi pelayanan.
Beberapa teman kita yang mungkin tadinya baca firman Tuhan, tadinya mungkin istrinya doa pagi, suaminya baca firman Tuhan. Tetapi karena istrinya udah gak doa pagi, suaminya gak doa pagi. Istrinya ngelihat suaminya gak baca firman Tuhan, istrinya gak baca firman Tuhan. Kita gak bisa lihat kiri kanan, saudara. Karena 11 murid yang tersisa tetap maju, tetap bergerak, apapun yang terjadi, dia tetap maju aja. Tetap berangkat ke Galilea, walau kiri kanan mulai nggak gereja, walau kiri kanan mulai nggak semangat, walau kiri kanan mulai nggak pelayanan, walaupun satu orang pun yang kita kenal nggak ada yang hidup suci di hadapan Tuhan, tetapi jadilah kita satu-satunya. Dan mereka pergi ke bukit yang telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi mereka pergi ke tempat yang jelas, harus Tuhan yang arahkan, bukan saya mau ambil ini, saya mau beli ini, saya mau pergi ke sini, saya mau liburan ke sana, no. Tetapi ada kegerakan yang Tuhan yang gerak arahkan kepada kita. Walau tinggal 11 murid, maju terus, tetap setia. Walau mungkin suami malas ke gereja, maju terus, doa puasakan, kita pastikan keluarga ibadah. Walau tinggal 11 murid dalam keadaan ragu pun, murid Kristus tetap taat, datang ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Taat walau satu persatu ninggalin Tuhan. Taat walau ragu, karena sikap hati kita benar walau situasi belum terlihat benar. Mulai dari sikap hati kita benar dulu, jalan dulu, taat dulu. Bukitnya yang mana? Yang Tuhan mau. Next ada gambar. Tahukah saudara, Indonesia masuk peringkat kedua negara yang warganya paling mudah ditipu atau paling mudah dibodohi. Gawat. Studi menyatakan bahwa Indonesia masuk peringkat kedua negara yang warganya mudah ditipu dan dibodohi. Katanya mudah ditipu, investasi bodong nomor 2 teratas di dunia. Kenapa warga Indonesia mudah percaya sama investasi bodong, tetapi kenapa nggak kita percaya aja sih sama Tuhan? Kenapa kita pilih marah, kita pilih frustasi, kita pilih galak, kita pilih ngegas, kita pilih putus aja, kita pilih hal-hal di luar Tuhan? Karena kita nggak percaya Tuhan bisa belah itu laut. Kita nggak percaya Tuhan itu maha kuasa. Dia Tuhan di perjanjian lama, tetapi di 2026 sekedarnya gereja is just a lifestyle. Makanya ketika investasi bodong masuk, kita percaya. Tapi itu hal baik. Sebetulnya Indonesia mudah percaya, tinggal dialihkan mudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menginjil, kita hidup jadi garam dan terang. Berarti di Indonesia ada chances, ada probability, ada kemungkinan orang Indonesia percaya sama Tuhan lebih banyak dibanding negara lain. Karena Indonesia terbukti secara studi mudah percaya. Bikinlah mereka mudah percaya sama Tuhan melalui kelakuan hidup kita. Kalau kita mau marah, ya dipikir dulu jadi garam atau terang gak? Kalau kita mau jadi batu sandungan, kita mikir dulu itu jadi garam atau terang gak? Cuma beberapa orang kok yang ragu-ragu. Tadi dibilang beberapa orang ragu. Enggak semua orang, hanya beberapa orang. Bahkan dikatakan kalau semua orang ragu pun, Petrus aja berani kan. Kalau semua orang meninggalkan engkau, aku tidak. Ya, ini beberapa orang yang ragu. Cuma beberapa orang kok yang gak rajin ibadah. Cuma beberapa orang kok yang mungkin lagi malas pelayanan. Jangan fokus ke yang ragu. Itu cuma beberapa. Tapi tetaplah taat sama perintah Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang sama, Matius 28 ayat 19-20 yang bawahnya itu tadi. 34, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, baptislah mereka dan ajarlah mereka, dalam bahasa aslinya baptiso dan didasko.
tetapi kita lagi bahas bukan mengenai meaningnya atau definisinya, tetapi secara grammar atau secara gramatikal, baptizo, baptislah, dan didasko, ajarlah, mereka itu present participle active, yang berarti sebagai murid Kristus, perintah Tuhan ini harus kita lakukan secara terus menerus, lagi dan lagi. Nah, berarti kita harus mengajar. Dari mulut kita keluar pengajaran firman Tuhan. Makanya kalau diberikan kesempatan ketemu sama anak Tuhan, share firman Tuhan. Kalau dipertemukan sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, ajar mereka mengenai Tuhan, kasih tahu kesaksian. Nah, makanya kalau diberikan kesempatan, setiap kali ada kesaksian, ada yang promosi, atau mungkin di hari Rabu juga kadang-kadang ada kubu doa untuk mendoakan setiap dari kita, diberikan kesempatan untuk berkhotbah, kita harus berlatih untuk berkhotbah dan mengajar, karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan supaya kita masak enak, enggak. Perintah Tuhan bukan supaya kita ke supermarket tahu yang diskon yang mana kita catat, lalu kita punya kehidupan itu teratur. No, perintah Tuhan disuruh kita untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita nggak bisa diajar? Kalau kita tiap kali diajar kita ngantuk. Ketika kita baca firman Tuhan kita nggak suka, baru satu ayat aja sepertinya 2 jam berlalu kan kita sambil pegang handphone. Kita nggak bisa ngajar kalau kita nggak bisa diajar. Kita nggak bisa ngajar kalau kita nggak punya appetite mau belajar. Sebelum kita bisa mengajar, kita harus belajar, Bapak Saudara. Sebelum kita mengajar atau melangkah dalam menginjil, kita harus belajar. Kita harus diajar. Sehingga mari saya ingatkan kembali, mari ibadah, mari dengarkan firman Tuhan, sehingga kita diajar, kita belajar. Jadi kita lebih dimampukan untuk pergi dan mengajar orang lain di circle kita, di lingkaran yang Tuhan percayakan, yang mungkin belum terjangkau sama firman Tuhan. Kadang-kadang ada circle kita yang mungkin orangnya itu udah iritasi sama gereja Tuhan, tapi karena kita mungkin punya motor, terus kita punya klub motor, atau kita mungkin jago elektronik, ya kan, akhirnya kita punya satu komunitas gitu. Akhirnya ada orang-orang yang belum tersentuh, disitulah kita memang dititipin sama Tuhan. Jadi kita harus sadar, belajarnya terus menerus. Jangan dia sebulan sekali cukuplah ibadah, nanti tunggu Paskah dan Natal. No, belajarnya terus menerus. Kenapa? Karena ngajarnya terus menerus. Karena dalam secara gramatikal itu present participle active, harus secara aktif, berulang lagi dan lagi. Jadi kita harus sadar, belajarnya berulang-ulang, ngajarnya juga lagi dan lagi. Bahas firman Tuhan, nginjil, ibadah, dengar khotbah, bukan kadang iya, kadang enggak, tetapi lakukan lagi dan lagi. Nah, apa yang kita lakukan berulang-ulang akan menunjukkan satu hasil. Ini ada satu foto, ada kesaksian kisah hidup nyata satu orang bernama John Haskins Jr. Dia berkata bahwa mata dia lebih bersinar, tulang pipi dan kontur wajah dia lebih kelihatan laki, cowok, lebih happy, karena ketika dia udah berhenti kecanduan pornografi selama 9 tahun. Yang kecanduan 9 tahun makin lama rada ke cewek-cewek, dan itu ucapan dia sendiri. Tetapi setelah dia bertobat, setelah 9 tahun berdosa, lalu dia bertobat, 4 tahun dia tidak terlibat pornografi, tidak jatuh dalam dosa pornografi. Dia bersaksi bahwa banyak sekali perubahan dalam hidupnya, termasuk terlihat kontur wajahnya. Jangan mencurigai kontur-kontur wajah di kiri kanan kita, Bapak Saudara. Itu mungkin karena favorit makanan martabak di hari Sabtu malam. Tapi apa yang kita lakukan berulang-ulang akan mempengaruhi banyak hal. Yang Tuhan minta dilakukan ulang-ulang, ajarlah mereka. Berarti tugas pelayanan mengajar lagi dan lagi. Sebagai orang diajar lagi dan lagi. Ulang lagi, jangan bosan Bapak Saudara, karena itu perintah Tuhan. Nggak ada yang bosan lapor pajak kan? Karena ya lapor nggak lapor, mungkin udah ada yang di-emailin, mungkin udah ada yang di SMS-in, ya kan? Diingatkan oleh kantor pajak. Ini perintah Bapak Saudara, kita harus, jadi bukan bosan lapor pajak, bosan untuk baca firman Tuhan atau ibadah.
Dan disiplin ibadah juga nggak datang mendadak. Kenapa di dunia kerja itu memastikan lulusan universitas tertentu dengan IPK tertentu? Karena kalau dari preschool, dari TK, dari SD, dia datang on time, dia jarang absen, akan lebih ada kemungkinan ketika di dunia kerja dia datang on time dan dia nggak absen. Jadi nggak mendadak tiba-tiba disiplin ibadah, oke, no. Mulailah dari minggu ini. Dimulai sekarang, dipastikan walaupun agak-agak membujuk di bulan-bulan Mei yang penuh dengan cuti, tanggal merah di mana-mana sehingga para pengusaha garuk kepala, ya kan? Di mana-mana tanggal merah di tengah, di akhir, di tengah, di akhir, sampai bingung hari ini hari apa ya? Karena besok kayaknya apa libur lagi ya? Hari kejepit terus, kapan leganya kejepit terus dia ya? Nah ini dia, disiplin ibadah mempersiapkan kita juga untuk pernikahan, Bapak Saudara, untuk relationship, untuk bangun hubungan dengan keluarga dan teman. Karena disiplin ibadah itu mengarahkan kita untuk tujuan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita nggak tahu tujuan, kita bisa buang waktu. Kita bisa nyasar, gagal sampai tujuan. Seperti orang salah jurusan mengenai mungkin tujuan pernikahan dia, mungkin nyasar gini, tujuan pernikahan seseorang itu adalah untuk bahagia. Namun pada kenyataannya, studi mengungkapkan ada orang yang sudah menikah malah ingin bercerai, katanya tidak bahagia lah. Tadi para singles mau menikah katanya supaya bahagia, tapi studi mengungkapkan justru orang-orang yang mau bercerai itu karena tidak. Jadi yang mana duluan nih, telur ayam telur, ya kan? Karena yang tujuannya salah nggak akan kecapaian. Makanya kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ya bayangkan kalau satu ciptaan melakukan apa yang penciptanya mau, ya udah klop. Tetapi ketika aur-auran, berantakan, nyasar, pasti ada rasa yang salah. Apa sih yang salah? Karena dari awal pria, wanita dewasa harus sadar bahwa pernikahan itu bukannya tambal instan untuk ketok magic. Hidup kita yang nggak bahagia, yang berantakan asal-asalan, tiba-tiba cari aja korban supaya nanti saya dibahagiakan. Nah, itu dia paling bahaya. Itu dia, ya kan? Jadi dua orang nggak bahagia dijadiin satu, duel. Dua orang depresi dijadiin satu, gimana? Tuh kan gila. Ya kan nggak bisa dua orang anak kecil nggak siap, nggak dewasa dijadikan satu dalam pernikahan. Ya akhirnya nggak mengerti bahwa tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan secara pribadi. Kalau yang dicari itu, kenapa yang menikah itu bercerai? Karena tidak bahagia. Tapi apapun yang kita lakukan termasuk pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika kita mengasihi, walau pasangannya rada gemesin, lamban bertumbuh, lamban dewasa, kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni, kita tetap usaha yang terbaik, tanpa syarat kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan di situ kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berkecut, enggak mengasinkan masakan. Ayo kita libatkan Tuhan dalam pernikahan, dalam hubungan keluarga kita, karena hanya Tuhan yang mampu melimpahkan kebahagiaan dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Kalau kita disiplin ibadah, kita bukan hanya secara tampilan itu good looking, attractive. Karena zaman sekarang kan gitu kan, ada AI, ada filter, semua bahkan nenek-nenek usia 80 tahun viral ya beberapa 5 hari lalu. Dia sedang flirting sama anak muda pakai filter katanya. Masalahnya umur 85 tahun filternya kadang mati. Kaget ya kan, yang lagi di flirting, yang lagi dirayu ya kan. Nah, kita bukan hanya tampilan good looking, attractive, tapi ketika kita tenggelam dalam firman Tuhan, ketika kita ada kehausan dengar khotbah, mengenal Tuhan, tolong saya mau diubahkan lebih lagi. Kita akan mentally attractive. Bukan hanya fisiknya, physically attractive, tapi secara mental, kejiwaannya sehat. Bukan gila tadi kita katakan, tapi mentally attractive. Karena secara kejiwaan gak gila. Secara kejiwaan menarik pola pikirnya, menarik tutur katanya, pola pikirnya, kedewasaan emosionalnya, itu orangnya menarik sekali. You are so attractive, mentally attractive. Kita bangun, bahkan kita bangun
diri kita, buah roh kita matang dan manis, sehingga bukan hanya mentally attractive tapi spiritually attractive. Bayangkan, spiritually attractive. Karena kita tahu kalau kita cuman wajah yang di facialin, badan yang diolahragain, itu cuman packaging. Dalamnya, hatinya, perasaannya, pikirannya, busuknya, hitamnya, niatnya, motivasinya, arah hidupnya, tujuan hidupnya, itu jadi busuk di dalam. Kita hanya menarik lawan jenis dan pertemanan yang menghargai apa yang terlihat secara fisik, kalau kita sibuk dengan physically attractive. Tetapi kalau kita mulai masuk soaking, masuk tenggelam dalam firman Tuhan, kita minta, kita punya kerinduan akan firman Tuhan, maka bukan hanya luarnya yang bagus, tapi dalamnya, bobotnya bagus, kejiwaannya sehat, kerohaniannya matang dan dewasa. Kita akan menarik orang-orang yang tepat ada di sekeliling kita. Pertemanannya juga tepat. Kita akan nyaman dengan orang-orang yang kedewasaan rohaninya ada, karena kita menghargai kedewasaan rohani. Dan akhirnya pertemanan kita membantu kita masuk surga. Pasangan hidup kita bukan jadi pembunuh tujuan Kristus, tapi menjadi orang yang bersama-sama menyelesaikan panggilan kita. Karena mungkin manusia bisa memiliki pekerjaan tetapi hampa karena tidak memiliki tujuan. Maka kita taat aja, ikuti maunya Tuhan. Pekerjaan, bisnis hanya titipan, selebihnya arahkan hidup kita mengerjakan panggilan. Kita ganti ayat terakhir ini sebetulnya. Yohanes 14 ayat 1. Oh iya, itu boleh nih. Ya, jadi itu kalau yang tadi porn, kalau ini drug addict. Jadi ini pecandu narkoba lah. Jadi ketika mereka bebas, yang satu dari gawat banget tuh sampai jadi berotot dan kelihatan lebih sehat. Yang satu parah banget, itu udah kayak IGD banget kan. Yang satunya lebih cemerlang. Jadi ya bertobatlah, karena itu Tuhan mau kita bertobat bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi kebebasan itu yang memerdekakan kita, menjadikan kita lebih baik. Coba next kita baca firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1 bareng 3-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kita bisa bicarakan yang enak-enak bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi saudara, itu udah pasti. Namanya Tuhan Maha Baik, semuanya lah hal-hal baik itu ada. Tetapi masalahnya ketika tempat itu sudah siap, apakah saudara tetap menjaga iman kita? Apakah itu tepat buat kita atau bukan? Dia sih sedang siapin tempat, tapi tempat itu buat siapa? Buat kita. Dulu kerohanian kita di tahun 90-an itu memang tempat itu buat kita. Tetapi di tahun 2026 takutnya itu rumah bukan buat kita lagi. Karena hanya yang bisa kudus, karena Tuhan itu kudus, karena surga itu kudus. Apakah saudara tetap mengerjakan keselamatanmu? Makanya kita mau bahas adalah hal-hal yang membuat saudara hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita hidup berkenan, otomatis segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu kita nikmati. Dan janji Tuhan itu banyak. Kita sibuk ngomong janji Tuhan, tapi kita nggak ada pertobatan, kita nggak alami. Jadi kita harus bicarakan sisi-sisi yang lain juga. Kita nggak mau bicarakan sisi yang enak aja, tapi malah akhirnya nggak kesampaian karena api rohani kita bisa padam. Mari jadi kita bicarakan Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi kita di surga, tapi sebaliknya kita mau jaga kekudusan. Kita senang dengar firman Tuhan bahwa sedang mempersiapkan rumah bagi kita di surga, tetapi sebaliknya kita nggak mau menjalankan perintahnya. Ayo pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa tuh. Kalau bicara semua bangsa, gimana cara kita menjangkau semua bangsa dengan mudah? Sosial media sebetulnya. Jadi perhatikan hal-hal baik apa tentang Tuhan yang kita bisa tampilkan di hidup kita, di sosial media kita. Apa jaminannya rumah di surga itu bagi saudara kalau saudara nggak mau jaga kekudusan, kalau kita nggak mau jaga hidup benar? Nah, bicara
Justru kita bisa buang waktu ya kalau kita nggak bantu hidup kita jadi baik. Saya undang Ryan mainkan dengan lembut. Kita harus ngerti Bapak Saudara bahwa kita mesti tanya diri kita, bagaimana kondisi kerohanian kita? Apakah saudara masih berapi-api excited menunggu waktu ibadah? Excited mau baca firman Tuhan? Apakah kerohanian kita udah mulai kendor? Karena dunia di tahun 2025-26 itu sangat berbeda sekali dengan tahun 90-an. Dulu katanya Tuhan Yesus mau datang. Sekarang perang dunia sudah jauh. Ngelihat solar aja, harga diesel aja, rasanya mungkin udah kayak ya mendingan Tuhan Yesus datang gitu. Mungkin begitu banyak orang gitu ya. Apakah saudara masih berapi-api excited nunggu menanti-nantikan Tuhan? Lalu setelah Kristen cukup lama, apakah saudara sudah menjalankan perintah Tuhan? Apa dulu justru ketika SD malah kasih tahu temennya bahwa Tuhan baik loh. Tetapi kalau sekarang nggak akan pernah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So sweet. Di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Nah, kita mesti sadar bahwa karakteristiknya Tuhan, pribadi Tuhan itu melayani, memberi, berkorban, penuh kasih. Sehingga akan gak nyambung kalau kita mau berada di mana Tuhan berada, tetapi kita tidak membiasakan diri melayani, memberi, penuh kasih, berkorban. Karena kita pun gak akan betah kemana Tuhan berada kalau kita nggak biasa sama kayak gitu. Kayak misalnya mungkin ada beberapa dari kita pergi ke satu negara, ada satu negara yang mungkin rumornya katanya WC-nya kotor, ya ada ya. Ada negara yang mungkin rumornya orangnya kasar, kita nggak nyaman. Bahkan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali berbeda aja mungkin ada ketidaknyamanan dengan vokal suaranya yang terlalu keras, apapun kita rasa nggak nyaman. Bagaimana kita bisa betah berada bersama Tuhan yang kudus kalau kita bukan pribadi yang kudus? Kita nggak akan betah berada bersama Tuhan di mana Dia berada kalau kita nggak nyicil dari sekarang, melayani, memberi, berkorban, penuh kasih. Kasih itu bisa dikatakan kasih ketika hal-hal yang diharapkan itu bukan kasih, karena mencolok. Harusnya mungkin marah, harusnya kasar, tetapi yang keluar lembut. Itu baru kelihatan kasih. Mungkin dari kita malah kebiasaan, kamu mau ke circle saya lah, nggak cocok lah, cara hidupnya, gaya hidupnya nggak cocok. Kalau kita terbiasa hidup di dalam dosa, hidup semaunya, hidup egois, hidup dipenuhi dengan keinginan, maka mungkin sorga juga bukan circle kita. Karena memang gak cocok. Cara hidup kita di dunia, latihan dulu bagaimana nanti kita hidupnya. Kalau dikatakan di sorga nanti kita akan memuji Tuhan siang dan malam. Bayangkan kalau PPW-nya baru tadi 40 menitan, kita rasanya udah lihat jam. Bayangkan 400 menit, bayangkan 400 jam, bayangkan 400 hari siang dan malam menyembah Tuhan. Dan dikatakan emang pernah, saya dan beberapa teman-teman di sini pernah kita praise and worship 24 jam Bapak Saudara. Tidak mudah tapi pernah dilakukan. Siap untuk 48 jam? Yang siap senyumnya kelihatan. Nah, kita lihat bahwa zaman dulu orang Yahudi itu juga tunangan sebelum menikah. Tapi bedanya tunangan mereka tuh benar-benar serius. Enggak kayak zaman kita kan tunangan ya tunangan, tapi ini tunangannya serius. Saking seriusnya itu kayak terikat secara hukum gitu. Dan itu udah setaraf nikah. Walaupun memang belum tinggal serumah ya saudara.
Nah, ini prosesnya tuh unik, sakral, dan elegan. Si mempelai pria bakal datang ke rumah si wanita sambil bawa cawan anggur, seperti kita di awal bulan biasanya. Lalu pria itu minum dari cawan itu, lalu kasih ke wanitanya. Itulah proposalnya. Itu propose-nya. Kalau si ceweknya nolak minum, ya udah, dia nolak proposalnya. Tapi kalau dia minum, artinya dia tuh ngomong, aku menerima perjanjian ini. Aku mau jadi mempelaimu. Inilah yang disebut di dalam bahasa aslinya kiddushin. Nah, menariknya setelah itu si wanita udah harus jaga diri tuh. Jadi itu serius banget. Nggak boleh flirting sama pria lain. Si wanita harus jaga diri dan hidup harus dalam keadaan siap untuk menyambut kedatangan mempelainya. Setiap hari harus siap. Jadi dia harus tunggu-tunggu nih kapan saya dijemput. Sementara si pria pulang ke rumah bapaknya dan nyiapin tempat tinggal buat calonnya. Dan indahnya adalah si pria dewasa tadi yang menentukan kapan dia jemput mempelainya itu ayahnya. Betapa sopannya, elegannya, unik dan sakralnya. Ayahnya yang akan melihat ini anak. Apa rumahnya udah kelar apa belum? Karakternya udah dewasa apa belum? Ya sering kita ngeliat temen kiri kanan kita, ini mah lu belum siap gitu kan. Nah, ini ayahnya yang menentuin kamu siap apa enggak. Kalau sang ayah merasa semuanya udah siap, baru ayah akan memutuskan dan dia akan ngomong, pergi jemput mempelai kamu. Nah, masalahnya Bapak Saudara, pada zaman itu di posisi wanitanya nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada email, bener nggak? Nggak ada WA. Terus tahu kapan dia dijemput? Apa 1 hari? Apa besok? Apa 5 tahun lagi? Apa 20 tahun lagi? Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada WA, nggak ada, internet nggak ada. Jadi wanita mempelai ini harus selalu siap. Siang dan malam dia harus siap. Nggak bisa malas mandi, nggak ada makanan di rumah. Ya bener-bener harus pakaiannya harus siap nih, sopan santunnya. Kayaknya wah diomelin mamanya, kamu nggak begini, nggak siap, kamu nggak boleh, kamu marah-marah kayak begini jadi calon gitu ya. Dia harus siap. Karena mempelai pria bisa datang kapan aja. Dan setelah dijemput, barulah diadakan pesta pernikahan besar-besaran. Itulah yang disebut nisuin. Nah, sekarang sadar gak waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan murid-muridnya minum cawan itu. Nah, itulah kiddushin. Saudara, lalu mereka terima proposalnya. Dan sekarang kita juga jadi lebih ngerti kenapa setelah perjamuan itu Tuhan Yesus ngomongnya adalah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita jadi ngerti alasan Tuhan Yesus berkata di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun enggak, dan anak pun enggak, hanya Bapa sendiri. Nah, karena dalam tradisi Yahudi memang sang Bapa yang menentukan kapan mempelai pria itu pergi buat jemput mempelai wanita. Makanya Tuhan suruh kita berjaga-jaga bagi saudara. Coba senggol kiri kanannya, ayo berjaga-jaga. Saya hampir kasih judul khotbah saya, aku akan datang kembali. Dan ngeri banget kan, merinding saya pas lihat agak ya, ngeri ya. Tapi memang dia akan datang kembali gitu loh. Memang sang Bapa yang menentukan kapan mempelai prianya pergi buat jemput mempelai wanita. Maka Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Jangan flirting sama dosa Bapak Saudara. Jangan selingkuh dengan dosa. Jangan hidup sembarangan karena kita sudah kiddushin. Dan masalahnya bukan apakah Tuhan akan datang, tetapi ketika Dia datang, apakah kita siap? Apakah Dia mendapati iman di bumi? Dan saat Dia datang, Wahyu 19 pun terjadi. Wahyu 19 ayat 6, perjamuan kawin anak domba.
itulah nisuin kita. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami Tuhan. Kami mau dimanapun Tuhan berada, kami berada. Don't pass me by. Kalau SMP kami pernah melambaikan tangan, kami mau jadi garam dan terang. Setiap dari kami Max in Christ Church-mu tidak ada yang tertinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rohani yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang tertidur bangkit dan bangun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Ayo berdoa Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan ada pertobatan massal, ada awakening di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak gelisah, kami mau percaya kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan mampukan setiap kami Tuhan urapi, supaya kami bisa pergi dan jadikan semua bangsa murid. Pakai pikiran, perasaan kami, mulut kami untuk menjadi kesaksian Kristus. Dan kami bisa membaptis dan mengajar orang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami nggak banyak alasan Tuhan, nggak relevan, nggak temen nggak dengerin apa segala macam, no. Tetapi ada urapan yang baru memampukan kami melangkah tanpa ragu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak ragu walaupun beberapa orang ragu, tetapi kami tahu banyak orang yang tidak ragu. Dan kami hanya pandang kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa kami kepada di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Amen.